Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih di sesi buffer bahas FR dari subscriber. Dan hari ini kita masuk di part ke-22 ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum melihat di part 1 sampai 21, silahkan dilihat di playlist buffer atau bahas FR subscriber. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK, yaitu soal tentang bela negara. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, jadi di sini nanti seperti biasa kita tampilkan beberapa soal. Nanti silahkan teman-teman bisa di pause dulu videonya, di stop dulu, kemudian bisa dijawab, kemudian langsung kita bahas itu ya teman-teman ya. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Saya bacakan dulu soalnya. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara pembelaan negara non-fisik adalah semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Berikut bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para pelajar secara non-fisik dapat dilakukan melalui pilihan jawabannya: A. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan, B. Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang dilakukan di sekolah, C. Berpartisipasi dalam pengabdian sebagai calon TNI secara sukarela atau wajib, D. Turut serta dalam pengabdian sesuai tingkat usia pelajar sekolah, E. Mengikuti kegiatan di sekolah yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk bekal masa depan. Oke, silahkan teman-teman bisa dijawab dulu untuk soal nomor 1. Oke, kalau sudah dijawab, kita akan langsung membahasnya ya teman-teman ya. Oke, jadi berikut adalah beberapa contoh bela negara secara non-fisik. Yang pertama, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kelima, rajin dan giat dalam belajar. Yang selanjutnya, menaati tata tertib di sekolah. Kemudian rajin dan khidmat saat mengikuti upacara. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang. Oke, maka di sini yang sesuai dengan soal nomor 1 tadi teman-teman, itu adalah yang A. Karena di soal itu dijelaskan, yang ditanyakan adalah bela negara bagi para pelajar, sehingga yang paling tepat dan utama itu adalah mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti yang tertulis di sini ya teman-teman ya, mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, dosen menyampaikan materi wawasan kebangsaan dalam perkuliahan dengan menanamkan moral dan etika, melaksanakan seminar, pelatihan, dan dialog terbuka. Nah, kegiatan mereka yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui A. Hasil pendidikan kewarganegaraan yang ditetapkan dalam pengabdian, B. Pelatihan dasar tentang bagaimana mengabdi untuk bangsa, C. Pengabdian sebagai warga negara secara sukarela atau wajib, D. Pengabdian sesuai profesi masing-masing, E. Pengabdian sebagai warga negara yang setia.
Oke, silahkan teman-teman bisa dijawab dulu untuk soal nomor 2, di mana pilihan jawaban ini positif semuanya ya teman-teman ya. Tinggal silahkan teman-teman sesuaikan dengan konteks soalnya. Oke, kalau sudah dijawab kita langsung membahasnya. Baik, jadi para nelayan dan petani yang menyediakan pangan nasional, kemudian ada para medis menjaga kesehatan masyarakat, ada tim SAR dan PMI yang melakukan kegiatan dan menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, kemudian dosen menyampaikan materi wawasan kebangsaan dalam perkuliahan dengan menanamkan moral dan etika, maka ini termasuk yang mereka lakukan adalah upaya pembelaan negara melalui pengabdian sesuai profesi masing-masing gitu ya teman-teman ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang D. Oke, lanjut nomor berikutnya. Saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikut merupakan pengertian upaya pembelaan negara yang paling tepat adalah. Saya bacakan pilihan jawabannya. A. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan atau kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. E. Sikap warga negara yang dijiwai kecintaan dan kebatinan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, teman-teman silahkan bisa dijawab dulu untuk soal nomor 3 ini. Kalau sudah dijawab, kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman ya. Oke, jadi upaya pembelaan negara itu adalah sikap dan perilaku. Jadi ini poinnya ada di sini ya teman-teman ya. Sikap dan perilaku dari warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, jadi bukan hanya sikap saja ya teman-teman ya. Untuk menunjukkan kecintaan kepada NKRI, tetapi juga ada perilaku atau tindakan setiap warga negara yang dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI gitu ya teman-teman ya. Jadi ada sikap kemudian ada perilakunya juga. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara gitu ya. Oke, sampai di soal nomor 3, teman-teman benar berapa, salah berapa. Oke, lanjut ya. Oke, masih berani mengerjakan soal berikutnya? Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Ya. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Bela negara di Indonesia juga telah diatur dalam undang-undang. Berikut ini yang bukan merupakan dasar hukum kewajiban membela negara bagi setiap warga negara adalah A.
Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1. D. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 9 ayat 1. E. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2. Oke, silahkan teman-teman. Kalau ini bisa menjawab berarti luar biasa gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan membahasnya. Oke, nah jadi di sini saya tampilkan ya teman-teman ya. Di sini adalah dasar hukum bela negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 yang bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 yang isinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian yang keempat, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Oke, ini yang masuk tadi ya teman-teman ya. Ini masuk di soal sebelumnya tadi, itu ada Undang-Undang RI-nya ya teman-teman ya. Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, ini juga tadi ya masuk di soal sebelumnya tadi. Nah, di situ ini masuk di undang-undang ya teman-teman ya. Nah, di Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2. Oke, maka yang tidak ada yang mana pasalnya teman-teman atau undang-undangnya? Nah, yang tidak ada adalah, karena tadi yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan dasar hukum, maka jawabannya adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Maka jawabannya adalah yang D, gitu ya teman-teman ya. Oke, gimana? Sudah salah berapa atau betul semua? Luar biasa. Lanjut di soal berikutnya. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Berikut ini contoh dari cinta tanah air yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara, yaitu, oke, saya bacakan pilihan jawabannya ya teman-teman ya. A. Mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. B. Lebih baik membeli barang luar negeri daripada membeli maksudnya ya, membeli barang sendiri ya, karena ongkosnya lebih mahal. Ini berarti maksudnya adalah lebih baik membeli barang luar negeri daripada membeli barang di dalam negeri itu ya maksudnya ya teman-teman ya. Ada ralat di sini ya. Oke. C. Menganggap derajat bangsanya lebih unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah. D. Lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru-niru bangsa lain yang tidak baik. Kemudian E. Mementingkan berita dari bangsa sendiri daripada melihat berita dari bangsa lain. Oke, soal nomor 5 silahkan dijawab dulu teman-teman. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, di sini ada contoh-contoh
cinta tanah air yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara. Di sini yang pertama ada menjaga dan melestarikan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan tanah air. Kemudian yang kedua, mencintai produk dalam negeri, bangga dan membeli produk asli buatan Indonesia. Kemudian yang ketiga, menghargai simbol negara, menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian yang keempat, menjaga nama baik bangsa, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong dan membantu mengharumkan nama bangsa di luar negeri. Kemudian yang kelima, menjaga kesatuan bangsa, turut serta dalam upaya pembelaan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara. Kemudian yang selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang selanjutnya, menjaga keutuhan wilayah, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang terakhir, menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini tertulis 2 kali ya teman-teman ya, typo ya. Oke. Ya, oke. Jadi salah satu contoh cinta tanah air yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara yaitu dengan mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan perekonomian. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita sampai di soal nomor 5 saja. Teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar salah berapa, betul berapa. Oke, kalau teman-teman menginginkan buffer part 23 silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel Leshan Education. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar yang positif gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.